tips menjadi mapan di tengah sejumlah tantangan ekonomi, baik nasional dan juga global yang ada, Mas? Iya, sebenarnya jurusnya cuma ada 5 strateginya. Nggak cuma dong, banyak. Ya, Kalau banyak 5. gitu ya. Nah, yang pertama, sebenarnya kita harus bisa membedakan dulu ya, Dina, apa itu aset, apa itu cash flow atau uang yang kita punya atau arus kas yang kita punya. Jadi dalam prinsip perencanaan keuangan atau prinsip keuangan, untuk mencapai financial freedom, kita harus bisa memahami catatan keuangan yang sederhana aja dulu ya Gina. Jadi ada 2 yang sederhana yang harus kita pahami. Pertama arus kas. Nah kalau bisa setiap orang dari kita itu punya arus kas harian yang kita pantau. Jadi arus kas itu isinya adalah aliran uang masuk, uang keluar. Nah kita nanti bisa menganalisa seberapa besar sih uang yang masuk di kita setiap bulan, seberapa besar uang yang keluar, spending terbesar di mana sih. Nah di kondisi sulit seperti ini kita menganalisa gitu ya, kira-kira mana yang bisa dikurangi, mana yang harus ditekan, penghasilannya apa yang harus bisa dimonetize lebih baik lagi gitu ya. Nah itulah fungsi arus kas. Yang kedua adalah neraca. Neraca ini untuk mengontrol seberapa besar aset yang kita punya nih Dina. Kita udah punya aset apa aja sih? Apakah punya mobil, motor, rumah, tanah, properti, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa di neraca itu juga ada hutang. Seberapa besar utang yang kita punya? Nah balance nggak antara aset yang kita punya dengan utang yang kita punya? Lebih banyak mana nih? Kalau lebih banyak utangnya, wah itu bahaya, berarti udah lampu kuning gitu ya. Tapi kalau lebih banyak asetnya, seberapa besar gitu ya. Idealnya rasionya adalah 70-30, jadi asetnya itu harus lebih besar gitu ya. Utang itu maksimal 30% lah dari aset kita. Kenapa? Kalau terjadi keadaan darurat, kita bisa tutupi utang itu dari aset kita, jual aset kita gitu ya untuk sementara gitu. Tapi kalau utang yang lebih besar, nah ini yang bahaya dan harus kita jaga. Nah lalu gimana sih cara membuat cash flow atau arus kas? Nah sebenarnya sederhana, ini kita ada ilustrasinya ya. Simulasi ya. Simulasinya. Misalkan uang pendapatannya atau penghasilannya 5 juta gitu ya. Ini di sini uang saku karena ilustrasinya masih mahasiswa gitu ya. Mungkin dia punya penghasilan. Alhamdulillah sekali uang saku ya, gitu ya. 5 juta, terus dia ada bonus dari hasil usaha itu 500.000, lalu ada hasil usahanya 2 juta, keuntungan investasi, total penghasilan per bulannya misalkan 8 juta gitu ya. Nah, pengeluaran itu dibagi 4 jadi. Nah, jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang memang sifatnya dia lebih fleksibel gitu ya, seperti makan, transportasi, kos-kosan, pulsa internet. Kenapa fleksibel? Ini tuh sebenarnya bisa kita tekan pengeluaran ini. Tapi ini primer kan Mas? Ya primer, misalkan nih makan, kita ambil contoh ya. Biasanya Dina makan, pokoknya gue kalau setiap hari mau makan pakai daging, kalau nggak ayam gitu ya. Kalau misalnya keadaan sulit, ya udah deh pakai dagingnya seminggu 2 kali aja gitu kan. Itu kan lumayan mengurangi kos tuh ya. Substitutnya bisa telur yang lebih murah atau tempe, tahu gitu ya. Buat orang-orang tertentu mungkin sulit, tapi itu harus dilakukan kalau kondisi darurat gitu ya. Lalu misalkan transportasi, biasanya ke kantor naik taksi online atau naik taksi, ya kenapa enggak sih naik Transjakarta misalkan yang lebih murah, kan jauh loh bedanya itu kan. Jadi substitusinya harus diganti. Nah ini makanya sifatnya dibilang di sini fleksibel, bisa dihemat gitu ya. Ada pengeluaran yang sifatnya jumlahnya sudah pasti gitu ya, tidak bisa diturunkan atau dinaikkan. Biasanya zakat, infak, sedekah di setiap agama mungkin ada ya Dina ya, untuk istilahnya amal lah gitu ya. Nah itu kan biasanya udah diatur nilainya. Nah ini berarti nggak bisa diubah. Yang ketiga adalah pengeluaran yang memiliki tingkat risiko tinggi, yaitu hutang nih. Nah ini tuh maksimal kalau bisa 30% aja dari penghasilan Din. Jadi kalau udah di atas 30%, wah berarti ada yang salah nih, harus cepat-cepat dilunasi gitu ya. Kalau bisa seminim mungkin lebih bagus gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengeluaran masa depan sebaiknya didahulukan. Nah, kadang-kadang orang itu kalau beli asuransi, investasi, mempersiapkan dana pensiun, biasanya disisakan, bukan disisihkan. Dina udah disisakan atau disisihkan? Jujur aku udah disisihkan. Aku pede itu berarti udah bagus. Jadi memang ini harus dikeluarkan dulu ketika misalkan gajian duluan. Kenapa? Kalau disisakan biasanya nggak ada sisanya gitu. Ujung-ujungnya nggak investasi, nggak punya asuransi, nggak punya dana pensiun. Nah, itu bahaya gitu ya. Ini disebut jaring pengaman kita kalau kondisi darurat gitu ya. Tiba-tiba sakit kita ada asuransi. Kalau nggak ada asuransi biaya rumah sakit mahal loh Din gitu ya. Even berobat jalan pun bisa juta-jutaan gitu kan. Ada potensi naik lagi tahun depan. Ada potensi naik, inflasi medis juga tinggi gitu kan. Apalagi PPN yang mau naik, pasti kan biaya rumah sakit akan naik juga gitu kan. Nah makanya asuransi itu penting. Investasi juga penting buat tujuan-tujuan keuangan kita jangka panjang. Kalau kita mau beli rumah, mau menikah gitu ya, mau pergi haji atau lain sebagainya gitu ya. Dana pensiun apalagi untuk hari tua. Nah ada juga pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya
bisa kita hilangkan sebenarnya ini pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya hobi atau gaya hidup ya. Ya kalau emang kondisi sulit ya sementara tekan dulu deh gitu ya. Kayak kok susah ya kalau misalkan biasanya nongkrong atau gimana. Dulu masa pandemi bisa kok nggak keluar rumah gitu ya. Kenapa sekarang nggak bisa gitu. Dulu masa pandemi nggak nongkrong tapi beli skincare. Yo iya, jajan online ya, jajan Gaya makanan. hidupnya jadi skincare atau nggak jajan makan. Ya, cari substitute yang mungkin lebih rendah lah biayanya, lebih terjangkau. Biasanya mungkin kafenya di SCBD gitu ya, yang agak ke pinggir dikit lah gitu, yang lebih murah gitu kan. Nah nanti atau nongkrong di depan rumah aja. Atau nongkrong di depan rumah, teman-temannya suruh datang ke rumah atau main ke rumah teman yang lebih hemat gitu ya. Kopinya bisa kopi saset kan yang lebih murah kayak gitu. Nah sisanya inilah nanti surplusnya ini yang bisa kita alokasikan ke dana darurat, Dina gitu. Jadi darurat itulah untuk jaga-jaga kalau misalkan proteksi kita nggak cukup. Nah inilah contoh arus kas sederhana yang bisa kita terapkan. Sebenarnya kalau misalkan nggak mau ribet pakai Excel itu mudah sekali gitu ya. Atau kalau misalkan pengen yang otomatis, sekarang banyak layanan-layanan atau platform-platform yang bisa digunakan untuk membuat arus kas kita gitu. Jadi udah ada template-nya, kita tinggal masukin angka-angkanya aja, berbayar, dan itu juga biasanya nggak mahal, cuma berapa ratus ribu per bulan gitu ya. Dan itu sangat bermanfaat sebenarnya untuk mengontrol keuangan kita. Ya atau ambil aja contoh dari Mas Ai. Atau contoh ambil dari sini pakai Excel. Ini aku buat pakai Excel sederhana dan itu mudah sekali. Excel kan dia bisa langsung dijumlah di bawahnya gitu kan. Ini adalah rumus yang pertama nih dari 5 rumus tadi gitu ya. Bentar, tapi sebenarnya kalau dari rumus ini ngitungnya gampang Mas, ikhlasnya yang susah sebenarnya. Ngiklasin yang ini untuk dikurangin ya kan, ngiklasin untuk ngeluarin yang ini. Itu yang berat, bukan hitungnya sebenarnya. Memang kadang-kadang itu sifat-sifat yang konsumtif itu lebih menggiurkan dibanding yang produktif. Itu dialami oleh semua orang sih. Jadi memang harus menjadi bahan evaluasi lah buat diri kita supaya kita nggak mudah tergiur. Mungkin nggak langsung 100% dihilangkan ya Dina, tapi paling nggak bertahap dikurangi lah sifat-sifat yang konsumtif itu. Karena mapan itu bukan soal angka, tapi soal mental. Betul. Ini boleh dilanjut Mas tipsnya, masih ada 4 lagi. Setelah arus kasnya sudah terbentuk, kita harus bikin proteksi kita yang kuat gitu ya. Apalagi di kondisi-kondisi lagi nggak bagus seperti sekarang, kita harus punya proteksi. Proteksi yang pertama yang harus kita punya adalah proteksi kesehatan. Jadi buat orang-orang yang anti dengan punya asuransi, wah itu bahaya sekali kondisi sekarang. Apalagi sekarang kan musim hujan ya, banyak penyakit gitu ya. Kalau kita berobat gitu ya, itu pasti biayanya lebih besar banget gitu. Tapi kalau kita punya asuransi bisa di cover gratis, bayar premi mungkin cukup 100.000, 200.000 atau 500.000, bahkan BPJS cuma 150.000, kita bisa tenang, bisa di cover gitu ya. Kalau kita udah punya proteksi kesehatan yang cukup, nggak ada salahnya kita punya proteksi jiwa. Karena kematian itu salah satu hal yang nggak bisa duga dan kita prediksi ya Din. Jangan bilang kita masih sehat, masih gagah, masih ini ya, kita nggak pernah tahu kan, itu kan rahasia Tuhan ya. Betul. Nah kalau udah punya kesehatan jiwa, nggak ada salahnya aset propertinya diproteksi. Apalagi di tahun depan ada asuransi wajib terkait bencana properti gitu. Nah seperti kebakaran dan lain sebagainya itu harus diasuransikan gitu, dan itu wajib sifatnya. Nah ini juga nggak ada salahnya mulai dipersiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena memang kayak di Indonesia itu kan banyak lingkungan-lingkungan yang padat perumahan ya, yang potensi kebakarannya tinggi. Ini juga menjadi concern juga dari pemerintah, mungkin kenapa that's why ini diwajibkan gitu ya. Yang kedua, proteksi aset kendaraan. Ini juga penting. Bahkan di tahun depan kita ada asuransi wajib TPL ya. Ini juga menjadi sebenarnya istilahnya jaring pengaman kita kalau kita punya kendaraan. Apalagi kendaraan itu kita pakai sehari-hari buat bekerja, nah itu juga wajib ya kita asuransikan. Yang ketiga, proteksi profesi. Nah ini yang mulai banyak nih Dina. Terutama profesi-profesi yang sifatnya memang mempunyai risiko keputusan yang menyangkut keuangan. Contoh dokter ya, kalau misalkan dia mau praktek dan dia divonis bersalah gitu ya, dia bisa kalau dia punya asuransi profesi, nanti yang cover si asuransinya, bukan ini aku baru pertama kali dengar. Iya. Jurnalis enggak kan ya Mas? Nggak tahu ya. Mungkin ke depan iya ya. Yang setauku yang sekarang banyak ngambil tuh dokter, hakim, lalu petinggi perusahaan di BUMN maupun swasta. Ya karena keputusan-keputusannya kan potensi menjadi sengketa di kedepan hari gitu ya. Sengketa yang sifatnya perdata ya. Tapi kalau pidana profesi dia nggak akan bisa melindungi. Asuransi nggak bisa melindungi. Tapi yang sifatnya perdata ada kerugian finansial itu bisa di-cover. Biasanya yang berkonflik dari satu pihak ke pihak yang lain. Betul. Nah, proteksi ini juga menjadi hal penting. Kenapa proteksi di pilar kedua? Karena ini adalah kayak pondasi kalau di rumah. Jadi rumah kalau megah tapi pondasinya nggak kokoh bisa ambruk. Nah proteksi ini ibaratnya adalah fondasi gitu ya. Nah
Yang ketiga, kita cepat aja, investasi, Dina. Ini juga penting. Kenapa? Karena ada inflasi jawabannya. Simpel aja. Kenapa kita harus investasi? Karena ada inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah penurunan daya beli. Tahun mungkin Dina kelahiran berapa ya? Tahun 2000 kita saya nggak akan nyebut. kita bawa uang 100.000 ke pasar, kita mungkin bisa dapat 1 keranjang. Ya. Tapi sekarang kita ke pasar bawa uang 100.000, mungkin 2 atau 3 barang aja kita bisa beli. Betul. Itu menandakan daya beli kita semakin turun. Nilai uang kita semakin turun. Nah, gimana caranya supaya kita nggak makin tergerus? Ya investasi jawabannya. Supaya kita bisa catch up dengan nilai investasi, nilai inflasi gitu ya. Tujuan investasinya harus jelas, jangka waktunya harus firm gitu ya, profil resikonya harus kita tahu, alokasikan investasi dengan diversifikasi dan tinjau secara periodik. Udah benar nggak gitu ya? Ini alurnya nih kalau kita mau mulai investasi. Kalau misalkan udah benar ya tinggal kita maksimalkan aja dari penghasilan yang kita punya. Investasinya udah bagus, yang keempat adalah dana darurat. Ini juga penting. Apalagi kondisi-kondisi ketidakpastian atau ekonomi berat seperti sekarang, ini kita harus mulai perkuat dana darurat kita. Buat orang yang single, paling tidak kita punya 6 bulan penghasilan kita atau pengeluaran kita ya. Yang sudah beristri belum punya anak 12 bulan. Sudah punya anak ya mungkin 18 bulan gitu. Apalagi kalau sandwich generation ya. Ya harus lebih kuat lagi gitu. Dan ada pondasi juga ya. Pondasinya. Terakhir adalah kita bijak dalam berhutang. Ini yang paling berat, Dina. Sekarang ini apalagi anak milenial Gen Z gitu ya, dikit-dikit pay later. Dikit-dikit gesek kredit card. Dikit-dikit pinjol, sekarang pindar ya, pinjaman daring gitu ya. Ya memang sangat di era seperti sekarang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman. Tapi itu membuat kita harus semakin mawas diri lah gitu ya, semakin hati-hati. Mindful. Gitu ya. Mindful bahasa anak sekarang ya, mawas diri bahasa orang dulu banget ya. Mindful gitu ya, kalau dalam berhutang kita pikir berkali-kali. Harus nggak ya hutang? Kalau bisa pakai uang cash kita, kenapa nggak pakai cash dulu? Misalkan masih punya investasi, kalau emang darurat nggak apa dicairkan sebagian. Atau masih punya aset, kenapa nggak dijual dulu gitu ya? Baru terakhir last option, baru hutang. Itu pun kita harus lihat, hutangnya sifatnya konsumtif atau produktif sih? Kalau hutangnya kayak Dina mau liburan Natalan tahun baru, ya mendingan ditunda dulu deh gitu ya. Cari dulu opsi-opsi lain gitu ya. Atau kalau misalkan hutangnya cuma buat nongkrong-nongkrong kayak pakai credit card atau pay later ya dikurangi deh gitu ya. Kecuali Dina mau buka usaha atau mau ada bisnis dan lain sebagainya, kenapa enggak? Kalau memang sudah jelas gitu ya bisa mendapatkan penghasilan. Nah ini 5 jurus yang harus dipunya oleh setiap pria dan wanita yang ingin mapan gitu ya. Kalau mau nggak sulit di masa depan. Gitu. Oke, itu